Insinyur Heru Sutadi MSI. Beliau adalah pengamat ekonomi digital dan atau Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute ya. Kita akan berbincang dengan beliau beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan nanti Anda semuanya bisa melanjutkan lagi diskusi kita nanti sampai dengan jam 10 atau jam 11 nanti ya dalam program RDS Pagi untuk kesempatan pagi ini. Saya akan sapa dulu Bapak Insinyur Heru Sutadi MSI. Pak Heru Sutadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Heru. Kabar baik pagi ini, sehat Pak? Alhamdulillah. Posisi sedang di mana nih Pak? Di Jakarta ya? Ya di Jakarta Mas. Oke. Baik, pagi ini kita berbincang dengan para pendengar kita terkait dengan ini Pak. Benarkah bahwa e-commerce itu membunuh UMKM? Karena beberapa waktu yang lalu kan banyak protes itu. Ini pada sepi itu yang kemudian penjual atau seller offline itu katanya kemudian mengharapkan untuk ditutup saja. Dan sekarang sudah TikTok ditutup, tapi kemudian mereka juga setelah TikTok ditutup, kemudian TikTok Shop-nya maksudnya, kemudian mereka menginginkan lagi ada Shopee, Shopee-nya juga di Lazada kan juga ada Shopee Shop-nya itu, makanya mereka pengen tutup. Ini sebenarnya apakah memang benar Pak, e-commerce itu membunuh UMKM? Kalau menurut jenengan gimana nih Pak? Ya sebenarnya kan gini ya, perkembangan teknologi Mhm. terutama digital kan tidak bisa kita bendung gitu ya. Ya. Jadi memang perkembangan digital ini akan mendisrupsi gitu ya, akan mengubah bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita mendapatkan layanan gitu. Kemudian Mhm. bagaimana kita juga berdagang gitu ya. Kalau dulu kan mungkin kalau misalnya di Jakarta tuh untuk nyari ojek gitu atau taksi kan agak susah gitu ya. Kalau Ya. sekarang kan semua serba di platform gitu. Mhm. Begitu juga orang sekarang kalau dulu kan misalnya membeli, berdagang akan banyak di pasar, tapi sekarang lebih banyak ke platform juga gitu. Jadi memang ya memang ini perkembangan yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja gitu ya. Mhm. Selain memang kita harus mengikuti perkembangan tersebut gitu ya. Jadi artinya bahwa sekarang banyak platform segala macam ya UMKM harus bisa memanfaatkan keberadaan platform tersebut gitu ya, untuk berdagang atau mungkin membeli gitu ya. Karena betapapun ketika misalnya ada platform ini kan salah satu keuntungannya adalah kalau dulu misal kita berdagang di pasar A Mhm. gitu ya. Ya hanya orang-orang sekitar pasar A aja kan yang belanja gitu. Tapi ketika kita ada di platform yang belanja itu bukan hanya orang dekat pasar A, bukan hanya provinsi yang di situ, tapi Antar dia juga negara bisa ya. kemana-mana ke seluruh Mhm. Indonesia gitu ya. Oke. Mungkin di Solo misalnya udah banyak juga orang yang jualan misalnya wedang jahe apa gitu. Kadang-kadang saya juga beli dari Jakarta gitu ya. Iya. Kemudian juga beli ikan dari Blitar misalnya gitu. Ini bisa dilakukan gitu. Artinya lebih Sehingga global. memang ya, sehingga memang harus ada ya bagaimana kita go digital lah gitu ya. Hmm. Walaupun memang kendalanya sekarang itu kan kita punya 64 juta UMKM gitu ya. Mhm. Cuman memang nggak belum semuanya nih yang go digital gitu. Jadi baru 22-an juta yang go digital sehingga memang PR-nya masih besar gitu ya. Dan sementara memang juga ada ketidakseimbangan juga Mhm. kompetisi antara yang pedagang pasar offline dengan yang online gitu ya. Kan kalau Oke. misalnya kita offline itu di pasar itu kan kita bayar sewa sewa Tempat gitu kios ya, gitu ya. kios. Kemudian juga harus retribusi apa gitu ya. Ini kan yang mungkin juga harus kita ubah juga gitu ya Oke. agar ya mungkin kita berharap bahwa pasar Indonesia ini kan tetap berfungsi, tetap berjalan gitu ya, sementara yang online juga tetap jalan gitu loh. Ya. Karena kalau kita lihat di banyak negara dua-duanya tetap jalan gitu ya, bahkan pasar-pasar tradisional itu merupakan pasar yang menjadi tujuan orang datang gitu loh, karena ada hal-hal yang unik, bisa bercengkerama dengan pedagang segala macam gitu ya. Tapi kalau Jiran menyampaikan perkembangan teknologi itu sebuah keniscayaan. Tapi kemudian ketika ada para pedagang di Tanah Abang meminta untuk TikTok Shop ditutup begitu, artinya kan sebenarnya sebuah keniscayaan pula ketika para pedagang harus mengikuti perkembangan zaman, bukan menginginkan untuk ditutup TikTok Shop-nya misalnya seperti itu. Dan yang terjadi di Indonesia seperti itu, Pak. Ini gimana kalau seperti ini? Ya, jadi memang TikTok Shop ini agak unik ya, karena Hmm. betapapun dia itu memberikan layanan e-commerce gitu, perdagangan melalui sistem elektronik di platform sosial media mereka Ya. gitu ya. Sehingga ya mungkin mereka lebih cepat bisa berdagang apa gitu ya. Karena kan kita melihat TikTok kan cepat-cepat di scroll-scroll gitu ya. Ya memang ini kompetisinya menjadi nggak seimbang, nggak adil. Karena apa? Karena di kita itu kan ada platform-platform yang ada toko hijau, toko orange, toko Mhm. merah, toko biru gitu yang udah ada di marketplace gitu ya. Dan memang kalau kita lihat ada perbedaan yang sangat
mencolok antara berdagang di social commerce dengan di e-commerce. Karena apa? Hmm. Karena ada hal-hal yang diatur nih di e-commerce, misalnya dia harus memiliki badan usaha tetap di Indonesia, gitu, harus punya perusahaan di Indonesia nih dia nih. Jadi kalau misalnya konsumen nanti komplain, ya tahu kantornya di mana, kontak senternya mana, gitu ya. Kemudian kedua, dia juga harus mendorong dan mendukung bagaimana produk Indonesia ini dijual lebih banyak, gitu ya. Ya memang produk Indonesia yang 100% agak sulit, tapi paling tidak tingkat kandungan dalam negerinya cukup tinggi, Tapi gitu ya. menurut jenengan apakah penutupan TikTok Shop kemarin itu benar ataukah justru seperti apa, Pak? Karena memang bukannya memberikan aturan-aturan ini, tapi bukan menutup secara langsung seperti itu. Karena memang orang-orang yang berhasil di UMKM yang berhasil penjualan melalui TikTok Shop kan juga banyak, Pak. Mereka pun juga berhak untuk mengadakan penjualan melalui teknologi yang ada. Ya, betul betul. Jadi kan memang sebenarnya dari aturan yang baru ini kan TikTok Shop nggak ditutup, gitu ya. Artinya Ya, bahwa mereka tetap boleh memberikan layanan sepanjang itu dipisah gitu. ya. Dipisah dari sosial medianya. Jadi nanti ya tentu bagaimana strategi mereka nanti seberapa cepat gitu ya membuat satu platform baru, gitu ya. Tapi platform baru itu harus ada tadi memenuhi syarat-syarat tadi, harus berbadan hukum Indonesia, mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia. Kadang kan juga kalau e-commerce lain kan juga mereka bayar perpajakan, gitu Hmm, ya. hmm, hmm. Kemudian juga bisa dipantau lah transaksinya, gitu ya. Nah, kalau ini kan agak sulit dipantau nih. Ya mungkin juga bisa menimbulkan ya negara tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari perkembangan TikTok Shop, gitu loh. Jadi nanti kalau ketika mereka nanti bikin platform sendiri, ya nanti kita bisa bisa kembali lagi lah. Ini seperti jeda sih kalau saya lihat ya. Ya. Ini jeda sementara, nanti kalau TikTok Shop bikin platform sendiri, ya nanti bisa kembali lagi ke sana. Oke, dan selepas kemudian TikTok ditutup beberapa waktu yang lalu, akhirnya mereka memang senang sih UMKM yang di Tanah Abang itu. Tapi kemudian sekarang ini menekan pemerintah lagi supaya ganti menutup Shopee dan Lazada, yang layanan e-commerce juga masih ada itu, Pak. Ya kalau ini mungkin agak berlebihan karena betapapun ya yang offline ya tetap jalan, kita harapkan yang online juga bisa jalan. Dan tadi kan teknologi perkembangan digital ini kan sebuah Keniscayaan ya. keniscayaan, gitu ya, nggak mungkin kemudian kita, karena juga platform e-commerce ini kan juga banyak juga membernya, banyak juga yang jual, termasuk juga mungkin yang minta ditutup itu juga jualan di Online juga. toko-toko itu juga, gitu ya. Oke. Karena kan ya sekarang UMKM juga banyak di sana, gitu loh. Kita bisa tunjuk apa, jualan baju, jualan sepatu, jualan make up apa, cukup lengkap lah, gitu ya. Itu Mhm. yang kita pikir agak-agak lucu juga sih memang ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan pemerintah kalau saat ini menutup e-commerce? Tentu ini akan membunuh sekian banyak UMKM juga. Tetapi ketika meneruskan e-commerce ini yang ada, tidak menutupnya, mereka merasa dirugikan juga para UMKM offline ini. Ini harus ada wasaton. Artinya apa ya? Ada kebijakan di tengah-tengah. Kebijakan seperti apa yang harus dikeluarkan pemerintah, Pak, dalam hal ini? Ya, jadi memang ini hanya pintu masuk ya. Jadi Nah, start awal bagaimana kita melakukan tata ulang kembali, gitu ya, perdagangan melalui sistem elektronik di mhm. Indonesia. Tapi memang nggak kemudian bisa tiba-tiba pasar-pasar rame gitu. Ya itu kan nggak bisa seperti itu. Artinya bahwa ini juga harus ditindaklanjuti dengan beberapa hal yang menyangkut bagaimana tadi UMKM di go digital ke yang tadinya offline juga mereka ini coba deh misalnya di kios-kios mereka itu jadi ya seperti TikTok Shop gitu ya, jadi live shop kan bisa jadi seperti itu. Kemudian Mhm. misalnya biaya sewa segala macam, gitu ya, harus ada insentif lah bagi UMKM atau mungkin pengurangan, gitu ya. Kemudian juga pasar-pasar juga diperbaiki, direnovasi, gitu, agar orang nggak sungkan, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita cara pandang kita ke pasar, waduh udah sumuk gitu kan, baunya tujuh rupa ya kan, orang jalan enakan di platform e-commerce kan, gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus ada perubahan, karena tadi seperti kayak saya katakan di banyak negara lain juga mereka tetap hidup, gitu, dan menjadi Hmm. faktor menarik misalnya turis datang ke sana, gitu ya, karena ada hal yang khusus yang mungkin mereka nggak dapatkan di negaranya, gitu ya. Ya, kalau saya melihatnya kok mereka-mereka yang kemudian memprotes untuk menutup e-commerce itu sebenarnya mereka juga ingin masuk melalui dunia-dunia e-commerce seperti itu. Ya. Tapi mungkin kemampuan mereka yang belum bisa untuk menuju ke sana. Sehingga apakah Nah, mungkin betul betul. pemerintah harus mewadahi itu, memberikan pengajaran, pelatihan dan sebagainya. Ini yang belum dilakukan pemerintah Ya. nampaknya gitu.
Pak Heru? Ya setuju. Saya setuju dengan itu bahwa memang yang baru 22 juta ini masih ada separuh lebih gitu ya. Dia harus segera dipercepat gitu loh. Jadi Ya. mereka diberikan bantuan bagaimana bisa go digital menggunakan komputer, menggunakan laptop atau handphone, bagaimana mereka mengambil foto yang bagus gitu ya. Mhm. Bagaimana mereka menjual informasinya akurat, ukuran misalnya panjang, lebar segala macam gitu ya. Sehingga ketika dia berjualan juga ya siap gitu loh. Karena Mhm. memang ini memberikan juga peluang bahwa pasarnya itu menjadi pasar yang lebih luas gitu ya. Pasar Tidak global hanya ya. di satu provinsi tapi juga pasar global mungkin gitu ya. Termasuk juga pasar nasional yang cukup besar Oke. ya. Mhm. Jadi artinya penutupan TikTok Shop kemarin menurut Pak Heru ini sebagai jeda saja ya. Jangan mengira ini suatu ketika akan muncul lagi platform TikTok itu dengan perizinan yang sudah oke dan sebagainya, begitu kan? Ya arahnya ke sana sih memang ya. Mhm. Agar mereka mematuhi aturan yang ada di Indonesia termasuk juga soal data ya. Karena kan betapapun kita sekarang nih di banyak negara ini Iya. concern mengenai data ya. Jadi data jangan sampai kemudian data yang ada itu kemudian yang kita khawatirkan kemarin ada Project S ya. Jadi data yang ada masuk ke TikTok beli apa segala macam itu masuk diolah oleh mereka kemudian produk-produknya dikirim tuh dari negaranya gitu ke Indonesia gitu. Nah, ini lebih membuat UMKM Indonesia lebih cepat mati juga gitu ya. Nah kalau sekarang kan nanti akan ada pembatasan juga. Misal peraturan ini kan juga diikuti juga peraturan dari Kementerian Keuangan, misal membatasi produk yang masuk ke Indonesia gitu ya, untuk produk-produk tertentu gitu kan, Mhm. dengan biaya-biaya tertentu gitu sehingga memang ya ya kita nggak nyebutnya proteksi terhadap produksi Indonesia itu paling tidak ya kita mengutamakan produk Indonesia yang dijual di marketplace Indonesia. Tapi kalau menurut Jinan, desakan untuk menutup Lazada juga Shopee ini kalau menurut Jinan pemerintah harus seperti apa? Apakah memang harus segera menutupnya atau segera membuat peraturan baru karena memang Shopee Shop, Lazada Shop dan sebagainya itu kan mereka memang perizinan mereka memang e-commerce beda dengan TikTok yang hanya untuk medsos. Ya kalau saya melihat sih ya ini sudah berjalan nggak perlu ditutup ya cuman mungkin nanti Mhm. kita lihat model pembelian barangnya seperti apa gitu karena diakui Hmm. atau tidak ada juga platform e-commerce yang barang-barangnya juga dari luar negeri gitu. Nah ini yang harus harus kita pantau kita kita kawal ya agar jangan sampai produk luar yang dari luar negeri itu yang lebih banyak masuk ke Indonesia gitu. Tapi kalau ditutup ya malah kita sebenarnya bisa memanfaatkan lebih banyak sih untuk apa untuk perdagangan kita ya. Karena kalau kita melihat para buyers, para pembeli lah, kita gini, kita memang diuntungkan juga ketika ada TikTok Shop membeli barang. Ya, saya mengakui deh, itu lebih murah, lebih miring memang daripada barang-barang yang ada di dalam negeri. Nah, kan seperti itu sebenarnya. Di Lazada, di Shopee Shop pun juga seperti itu. Jadi, menurut Jenderal, apakah memang harus perlu ada regulasi, ada aturan atau undang-undangnya untuk mengatur hal ini kah? Pemerintah harus hadir di dalam polemik ini? Ya memang yang kita khawatirkan itu adalah predatory pricing ya. Predatory Hmm, pricing itu artinya produk dari luar dikirim ke Indonesia katakanlah gitu, dijual semurah-murahnya. Tujuannya apa? Masyarakat banyak beli. ya, Masyarakat banyak beli, kemudian yang terjadi ya tentu pedagang-pedagang kita gigit jari gitu ya nggak collab laku, gitu ya. bangkrut kan Hmm, gitu kan. hmm, hmm. Nah kita berpikir setelah itu. Jadi ketika pedagang-pedagang kita bangkrut, UMKM kita bangkrut, produk mereka di dalam yang dikirim dari negara itu dinaikkan pasti itu. Hmm, Itu yang hmm. memang kita sebut dengan predatory pricing sehingga memang kita harus berhati-hati juga jangan dinabobokan ya dengan model-model perdagangan seperti itu gitu kan karena betapapun kan juga misalnya ada harga-harga yang bisa kita hitung lah gitu ya sepatu berapa sih harga realnya gitu baju berapa gitu ya karena juga Pak Jokowi kan juga bilang masa baju sampai 5.000 kan juga kita bahannya aja nggak cukup gitu kan pasti ada sesuatu di belakang itu apakah itu produk bekas atau mungkin yang memang predatory pricing gitu. Jadi artinya kita harus waspada terhadap kenaikan harga setelah para UMKM kita ambruk begitu ya. Dan Iya dan ya itu betul kelihatannya dengan melihatnya seperti itu kah? Memang perlu ada betul. predator ini kah? Ya kalau kita lihat ada tendensi ke sana gitu ya. Hmm, Apalagi kalau misalnya bisa dibayangkan kita beli barang misalnya dari kemudian dikirim dari Cina Tiongkok gitu. gitu ya. Hmm. Kok tiba-tiba bisa bebas ongkos kirim gitu itu Nah, kan itu nggak dia. masuk akal gitu kan. Kita aja sekarang aja udah yang untuk bebas ongkos kirimnya udah dikurangi gitu ya. Hmm, Jadi kalau luar kota itu kenal lah 9.000, 10.000 atau enam oke. ribu gitu ya. Tapi ini dari luar negeri bebas ongkos kirim gitu. Nanti kalau nggak ada upaya dari pemerintahnya untuk
mensubsidi gitu ya bisnis e-commerce mereka nggak akan kuat gitu. Jadi memang kita udah harus berbicara tidak hanya bagaimana geopolitik tapi juga geoekonomi nih. Ada penguasaan di sebuah negara untuk menguasai ekonomi negara lain gitu ya. Ya Pak Jokowi sih mengingatkan kemarin masalah penjajahan ekonomi gitu ya. Oke, Ya oke, artinya oke. bahwa ya jangan sampai itu terjadi lah gitu. Baik, terakhir nih Pak, karena waktu terbatas. Kita sebagai para buzzer, sebagai netizen, sebagai pengguna apa namanya untuk membeli barang yang lebih murah, menginginkan itu tetap ada. Tetapi bagaimana kemudian untuk adanya keseimbangan antara UMKM apa namanya offline dan online agar bisa tetap jalan? Secara urgent paling dekat yang harus kita lakukan apa ini Pak? Karena memang sekarang yang TikTok shop mereka sudah pada ambruk doh Pak. Ini padahal mereka penghasilannya per bulan sampai sekian ratus juta, tapi sekarang sudah ditutup sehingga mereka pun juga saya yakin akan mengalami apa namanya kerugian begitu. Ini yang paling urgent paling dekat perlu dilakukan apa ini Pak? Yang paling dekat tentu yang merasa kemudian misalnya mendapatkan dampak dari penutupan TikTok Shop gitu ya, ya segera kemudian bergabung dengan marketplace yang lain ya. Karena marketplace yang lain kan juga sekarang live shopping juga ada ya. Ya mungkin toko orange ada, toko hijau ada, sehingga mereka bisa memanfaatkan hal itu. Tapi di sisi lain juga ya memang masih banyak yang belum go digital ini, UMKM ini harus segera dikebut ya. Jadi jangan sampai kemudian mereka tertinggal gitu ya. Sementara perkembangan digitalnya makin ke depan ini kan makin cepat dan juga makin besar gitu kan. Ya dan tentunya ya memang pengaturan ini harus seimbang juga. Jadi offline-nya juga yang pasar-pasar juga harus kita lindungi, kita berikan pemahaman tentang digitalisasi juga. Bagaimana mereka juga tidak, karena yang offline itu sebenarnya punya keuntungan juga. Kalau online itu kan belum tentu mereka punya stok ya. Ya. Kalau offline itu kan misalnya toko sepatu dia punya stok pasti. Jadi kalau misalnya live shopping itu mereka nomor satu bisa jualan secara langsung gitu. Karena Nah ini barangnya yang mungkin banyak. perlu dimanfaatkan gitu ya. Tapi memang tadi mungkin bimbingan pemerintah gitu ya. Kemudian insentif mungkin juga perlu diberikan juga agar ya bisa terjadi keseimbangan lah gitu. Karena betapapun UMKM ini kan merupakan soko guru ekonomi di Indonesia nih. Ya. Ketika masa pandemi kemarin, ketika dulu kita krisis ini yang menyelamatkan ekonomi Indonesia kan UMKM. Baik, Pak Heru, terima kasih pagi ini sudah Terima kasih. berbincang. Insya Allah lain kesempatan bisa berbincang lebih banyak lagi Pak ya dalam waktu yang lebih Siap, panjang. terima kasih. Terima kasih Ya. Pak. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Baik,